Teruan dari Universitas Prima Indonesia, Prodi S1 Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romalia Daulay, Universitas Prima Indonesia, Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Yunatila Ia, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Prima Indonesia. Hai teman-teman, nama saya Irfan Ramadan Sagala, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Prima Indonesia. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Farusin Luru, NIM 203330404059, Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Rafika Popi, mahasiswa Universitas Prima Indonesia, saya dari S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Arnudin Harefa, NIM 203302040098, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, semester 1 Universitas Prima Indonesia. Terima kasih. Proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, proses metabolisme karbohidrat, yang kedua, proses metabolisme lemak, dan yang ketiga, proses metabolisme protein. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme karbohidrat. Selebihnya, tentang metabolisme protein dan lemak, teman-teman saya akan melanjutkan menjelaskannya. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna di dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis yaitu penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana yaitu monosakarida. Ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim pitalin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang berbentuk dari 3 sampai gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi lambung. Kemudian, makanan tersebut akan masuk ke dalam dondum dari bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh air dan darah. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Metabolisme karbohidrat dapat dilihat pada metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak yang dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Metabolisme lemak adalah terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon koleostokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipase yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagai besar terjadi di dalam usus, namun juga terjadi pada hati, sel-sel otot, sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan.
Metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Asam amino telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenis dalam katalis. Sedangkan jika transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada satu asam amino terhadap asam amino yang lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi lain, tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi. Tidak seperti lemak dan karbohidrat. Asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen hingga amino di dalam asam dan juga asam amino. Protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik merupakan polimer. Hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. 1. Reaksi metabolisme merupakan suatu reaksi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan bentuk jaringan. Karbohidrat, lemak, dan protein bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambahkan asetil koenzima merupakan bahan baku dalam siklus Krebs yang tujuannya untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, lemak maupun protein. 2. Titik temu dari bagian jalur baik karbohidrat, lemak, protein di jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar yang ada di dalam sel. 3. Hasil metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein ini bermanfaat dalam menghasilkan senyawa-senyawa lain. Senyawa-senyawa lain tersebut dapat membentuk ATP, hormon, maupun komponen hemoglobin maupun komponen sel yang lainnya. 4. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan lemak merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Berbeda halnya dengan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen, namun lebih sedikit hidrogen terikat merupakan senyawa
yang lebih teroksidasi. Baik, saya akan melanjutkan materi kami ini. Simpanan energi yang paling banyak ada pada senyawa karbon yang tereduksi. Dan jika ada pembakaran sempurna dapat membebaskan energi yang lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak, sehingga jumlah elektron yang dibebaskan pada karbohidrat dan protein dapat menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Meskipun demikian, jalur katabolisme yang berbeda pada glukosa asam glutamat dapat menghasilkan ATP atau adenosin trisfosfat yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksoniat yang memiliki jumlah karbon yang sama dengan glukosa, yaitu 6 karbon, menghasilkan 44 ATP. Akibat jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibanding dengan jumlah energi yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein selanjutnya. Jumlah energi yang dihasilkan oleh protein setara dengan jumlah energi yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seorang individu makan dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, akan lebih mudah dalam memberikan rasa kenyang apabila dibanding dengan makanan yang mengandung protein dan karbohidrat. Asam amino seperti serine, glycine, alanin, cysteine diubah menjadi asam perufat dan masuk ke mitokondria untuk dimanfaatkan dalam respirasi. Sedangkan asam amino lainnya seperti tirosin, leusin, fenilalanin, isoleusin, dan lisin diubah menjadi asetil-CoA untuk mengikuti jalur respirasi. Karbohidrat menjadi molekul pertama yang menjadi substrat respirasi. Jika karbohidrat habis maka lemak yang akan dioksida, dan jika keduanya telah habis maka protein akan dibongkar menjadi asam amino untuk dioksida. Dalam proses respirasi, karbohidrat menjadi substrat respirasi yang utama. Energi yang dihasilkan oleh setiap gram protein setara dengan jumlah energi yang dihasilkan oleh setiap garam dari karbohidrat. Sedangkan setiap garam lemak bila dioksidasi akan menghasilkan 2 kali lipat dari jumlah energi yang dihasilkan karbohidrat dan protein pada setiap garamnya. Rantai asam lemak yang banyak mengandung gugus CH2 merupakan untuk penyimpanan yang ideal dalam surplus energi metabolik, sehingga energi yang dihasilkan juga besar karena zat tersebut sangat tereduksi. Lemak disimpan paling pekat dan sedikit mengandung air. Pada oksida protein di dalam tubuh, produk akhir katabolisme adalah urea dan senyawa nitrogen lain ditambah dengan CO2 dan HO2, sehingga kalori protein tubuh hanya tambah 4,1 kal gram.